Sisi lain seorang Suhoki sebagai demonstran era 1960-an adalah pecinta alam yang tangguh dan nekat. Bersama rekannya Don Hasman, ia pernah menantang bahaya melakukan panjat dinding kawah Gunung Gede Pangrango setinggi sekitar 80 meter tanpa pengaman. Resikonya jelas bisa menyebabkan kematian jika terjatuh. Sialnya, keduanya menemui jalan buntu. Lalu, bagaimana tindakan mereka dalam kebuntuan itu sementara gelap malam sudah semakin mengejar? Di kisah lain, masih bersama Don Hasman, Suhoki menunjukkan kenakalan dan keisengan. Sikap dan tindakan itu sampai membuat Don Hasman kesal hingga ia melemparkan kunci sepeda kepadanya. Jika terkena kepala, sudah pasti bocor parah. Kisah Suhoki sebagai pecinta alam sama-sama dramatisnya dengan kisahnya sebagai demonstran dan aktivis 1966. Bahkan Suhoki mengakhiri hidupnya sebagai pecinta alam. Ia mengembuskan napas terakhirnya di puncak Gunung Semeru pada tanggal 16 Desember 1969, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Saat itu, ia mendaki gunung bersama Herman Onesimus Lantang, Aristides Katopo, Rudi Badil, Abdurrahman, Anton Wiana, Freddy Ludwig Lasut, dan Idan Davantari Lubis. Suhoki tewas bersama Idan Davantari Lubis. Selama ini, banyak yang menyimpulkan kematian Suhoki dan Idan Davantari Lubis akibat menghirup gas beracun. Namun, menurut rekan Suhoki, Don Hasman, sangat mungkin mereka terkena high altitude sickness, yakni kegagalan beraklimatisasi di ketinggian. Sebab katanya, kalau ada gas beracun, kenapa hanya mereka berdua yang terkena, sedangkan 6 rekan lainnya tak terkena gas beracun? Menurut Don Hasman, gejala Suhoki dan Idan Davantari Lubis yang kejang-kejang terlebih dulu identik dengan korban high altitude sickness. Cuma saat itu penyakit gagal aklimatisasi itu belum begitu dikenal di Indonesia. Sebelum kisah dramatis di Gunung Semeru yang mengakhiri nyawanya itu, Suhoki memang dikenal pecinta alam yang nekat. Don Hasman menjadi saksi kenekatannya, bahkan ia terlibat dalam kenekatan bersama Suhoki yang termasuk bertaruh nyawa. Saat itu, tahun 1967, Suhoki dan Don Hasman berada di kawah Gunung Gede Pangrango. Selain mereka, ada satu bule dari Australia. Mereka rupanya terlalu asik hingga senja tiba. Maka mereka pun terpaksa memotong kompas untuk kembali ke kampnya di kandang badak. Sebab jika melewati jalur biasa, maka terlalu panjang dan lama. Ketiganya sepakat memanjat tebing kawah Gunung Pangrango tanpa pengamanan dan mencari jalannya sendiri-sendiri. Jelas ini tindakan nekat dan amat berisiko karena tingginya sekitar 70 meter. Kesalahan sedikit bisa membuat mereka terjatuh dengan risiko kematian. Itu lebih sering ketemu tuh tahun 66-67 Mas. 67. Dengan Hoki ya, sering jalan bareng itu. Kegilaan apa lagi Om? Katanya pernah free climbing sama Suhoki di Gede Pangrango. Oh ya, itu tahun 67. Ya, itu gimana, Bertiga Om? itu kami naik ke Gunung Gede. Om Masuk ke dalam kawahnya, kawah ya. Ratu Ya. disebutnya. Itu bertiga. Satu orang Australia. Namanya?
Waduh, nggak ingat dia ingat. namanya siapa, tapi dia mempelajari bahasa Indonesia. Dia kalau nggak salah di Australia itu menjadi guru besar itu. Saya tidak ingat siapa namanya itu. Tahun 67 kami naik itu, tapi sudah mau agak sore. Tapi kalau kami harus berputar itu jauh. Padahal kalau kami naik sedikit itu terus itu turun sedikit, yaitu Kandang Badak. Di mana kami punya perlengkapan ada di situ. Akhirnya kami bertiga itu naik itu free climbing ya. Tanpa tali ya? Nggak pakai tali. Mana siap kita waktu itu. 70 km itu 70 meter. 70-an meter lah. Itu kalau jatuh mati. Oh gitu. Ya siapa sih mati? Nekat, ya? Mati dari pohon kelapa aja jatuh dari pohon kelapa mati, apalagi itu 4 kali 5 kali pohon kelapa. Berarti ya matilah kalau aksi jatuh. sangat nekat ya berarti. Iya. Saya blank karena itu ada overhang itu batu yang menonjol ke luar itu sekitar 1 meter seperempat, 1 meter setengah. Ya nggak mungkin. Tekniknya kita nggak ngerti. Juga blank nggak? Hoki juga blank. Hoki sama saya turun. Mentok ya? Mentok. Turun, susah ya turunnya itu. Baru kita naik lagi ikutin yang rutenya si bule itu, orang Australia, ayo tembus. Ya udah, kita begitu itu, turun-turun itu ke Kandang Badak, udah, seneng-seneng. Kalau nggak ya kita kemalaman itu. Jalan kemalaman ke bawah center itu, ngerayap pakai tangan. Kesaksian lain, kata Don Hasman, Suhoki juga suka iseng dan bercanda. Masih di tahun 1967, Don Hasman ingat betul bagaimana ia menjadi korban keisengan Suhoki hingga ia melemparnya dengan kunci sepeda. Keisengan itu membuat Don Hasman begitu gondok dan emosi. Don Hasman yang membawa sepeda naik ke Gunung Gede Pangrango, tapi begitu sudah dirakit di atas, tiba-tiba Suhoki merampasnya dan membawanya turun. Sehingga Don Hasman yang tadinya ingin menjadi orang pertama yang menuruni Gunung Gede Pangrango dengan sepeda, akhirnya justru Suhoki yang mencatatkan diri sebagai pesepeda pertama dari puncak Gunung Gede Pangrango. Saya ada juga. Hoki, saya kesel sama dia itu. Yang sepeda saya lemparin kunci sepeda. Kami yang gendong itu sepeda dari itu teman-teman itu, tapi tiga orang udah meninggal itu. Yang masih ada saksinya itu Yoshika Topo. Itu tinggal di New Hampshire di Amerika Serikat. Jadi Om Don Hasman bawa sepeda ke Gede Pangrango. Gede Pangrango. Kemudian saya rakit lagi. Saya rakit itu lagi beres-beresin kunci itu ketemu Hoki itu. Dia baru tiba gitu tuh, atau dia tiba duluan, saya nggak gitu ingat. Itu tiba-tiba ya dia naik itu sepeda sambil teriak, weh gitu itu. Turunan kan dia mau ke Mandalawangi itu. Saya lempar itu pakai kunci, ya nggak kena sih. Kuncinya sendiri saya kalau kena berarti bisa berdarah. Ya urusan dia. Ya kira-kira udah mungkin 10, 12, 15 meter itu. Ya namanya asal lempar. Karena kesel. Saya yang bawa, dia yang nyemplak itu. Ya itu orang naik sepeda pertama kali itu ya di puncak Gede Pangrango tahun itu 67. Itu rencananya mau naik ke puncak dengan sepeda Om? Sudah di puncaknya Mandalawangi. Oh sudah. Iya ada triangulasinya kan. Puncak tertingginya Gunung Pangrango. Naiknya digenjot apa digetong Om? Oh ya udah timbang turun mah gelinding aja kan. Ya bagus tempatnya, nggak curam gitu. Enak aja itu. Jadi dari puncak, dari triangulasi itu. Orang pertama yang bersepeda ke Suhoki. Puncak. Ya, saksinya masih ada. Yoshika Topo itu. Harusnya Om Don Hasman dong yang bawa sepeda. Maunya kita rame-rame gitu bergantian lah kalau yang ada yang mau itu. Tapi yang lain nggak mau itu. Itu ketika bawa naik digendong apa digenjot Om? Digendong mana mungkin di gunung digenjot. Ya ada pohon tumbang segala macam, nggak mungkin itu. Jadi dipratalin, kita gendong. Nah, saya bawa rangkanya. Downhill ya berarti. Ya sama 2 roda atau 1 roda dititip sama temen. Ada satu namanya Benny Mamoto itu. Dia keponakannya itu yang Benny Mamoto yang polisi yang anti narkoba tuh. Pernah jadi kepala narkoba tuh. Yang nangkepin orang itu polisi Benny Mamoto itu Benny Mamoto teman saya itu pamannya itu. Mountain Hill itu ya namanya, bukan downhill lagi ya. Don Mountain berarti ya, bukan downhill lagi ya. Oh iya ngelinding aja itu. Saya itu sampai bawah Om, sampai. Iya sampai ke Mandalawangi. Dia baru ketemunya. Bilang, enak ini. Iya setan lu, gue yang
apa kita yang gendong, saya yang Lu yang rakit, bawa, kau yang cemplak langsung turun ke sini. Memang ada. Tapi kesempatan ini. Gitu. Ada sifat nakal-nakalnya ya Suhoki? Iya ada lah, namanya anak muda, senang-senang gitu. Don Hasman juga sedikit mengungkap tentang aktivitas Suhoki sebagai demonstran. Menurutnya, ia tipe orang yang keras dan berani, tapi punya prinsip yang kuat. Dan Hoki ingat ya, kalau dia lagi sedang itu tuh yang terkenal untuk mengatur strategi itu sebenarnya Herman Lantang. Kalau untuk demo itu. Nah itu waktu demo itu katanya. Hoki itu pelaksana di lapangannya. Oh gitu. Tapi ingat anak buahnya siapa itu yang pakai kacamata itu, bagian intel itu, tentara itu, Ali Murtopo itu. Nah, ada satu anak UI, dia masuk ke dalam kegiatan mendaki gunung segala macam itu. Untuk kemudian mengamati, memata-matai persiapan kalau mau ada demo kapan, kemana, siapa aja, jam berapa, ada. Dia kemudian jadi anggota DPR dia itu. Gitu. Nah, namanya siapa? Nggak enak lah. Nggak enak ya. Nah, itu. Om, katanya kalau pas demo itu Suhoki itu berani sekali, bahkan sampai Dia geletak kan tiduran di depan panser. Oh gitu. Jadi sebelum Tiananmen dia sudah melakukan hal itu ya? Menantang. Tiananmen belakangan. Iya kan. Ini tahun 66. Dia berani. 66 kan galak bener Soeharto, Iya. tentara. Tapi ya mungkin nggak tega juga kalau giling mahasiswa yang, karena Hoki yang memulainya, yang lain pada tiarap. Gitu. Bener. Meski Don Hasman pernah kesal kepada Suhoki karena sepedanya diserobot, namun ia tak pernah bisa benar-benar marah kepada Suhoki. Mereka tetap berkawan dengan baik sampai akhirnya terpisah setelah Suhoki tutup usia. Dan ini kesan lain Don Hasman tentang Suhoki, sang demonstran tahun 1960-an. Om, kalau di sisi personalnya Om, dia cewek-cewek siapa yang pernah dia? Aduh, gak enak. Mau ngomongnya ini. Ada 4 orang. Aduh. Ya, antara lain satu diantaranya yang sekarang jadi di kabinet Joko Widodo. Sekarang kabinet apa sih? Bukan gotong royong atau apa ya? Kabinet Jokowi lah gitu. Iya, yang sekarang nih, yang periode kedua. Oh, itu yang ada adiknya. Adiknya. Itu mabuk kepayang sama adiknya itu. Ya nggak tahu lah, pokoknya dia naksir aja gitu. Naksir. Ada 4 orang. Tapi dia bagaimana kalau pacaran itu Om? Ya aku mana tahu. Tapi belum pernah ini ya, belum pernah. Tapi tahu itu pacarnya. Tapi dalam waktu periode yang berlainan gitu. Ya, dia termasuk tipe romantis sebenarnya. Nggak tahu lah. Aku nggak pernah terungkap saat saya ada di situ. Iya. Terakhir Om, ini kesan terkuat apa tentang Suhoki bagi Om Don Hasman sebagai teman dekat? Dia itu orang yang kalau menurut saya tuh mencita-citakan bahwa Indonesia yang baik, yang makmur, adil ya. rata, adil gitu. Tapi ya susah ya, namanya keadilan itu nggak ada, cuman dalam semboyan yang ada di Pancasila. Iya. Realitasnya. Lah, kau lihat sekarang lah, yang kaya ya kaya, yang miskin sampai mati juga banyak itu. Ya karena COVID aja itu ada 2 anak kecil mati itu kelaparan, dia malu nggak tahu makan di mana, mati kan adik kakak itu. Di Banten itu ada. Ya. Oke Om, terima kasih sekali. Nggak apa-apa. Iya. Nakal itu. Oke. Nakal ya Om, nakal dan. Nakal lucu gitu. Cengengesan. Ya kalau dia ketawa cengengesan gitu. Gitu ya.